Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya tentang metode pencarian menggunakan metode blind search atau heuristic search. Oke, langsung saja. Blind search atau pencarian buta adalah metode pencarian yang tidak memiliki informasi awal atau petunjuk tentang masalah yang sedang diselesaikan. Metode ini mengeksplorasi ruang pencarian tanpa menggunakan informasi yang terkait dengan masalah. Blind search memiliki 3 karakteristik utama: menghasilkan semua solusi yang mungkin, memilih solusi terbaik dari solusi yang dihasilkan, dan menghentikan pencarian ketika solusi ditemukan. Blind search memiliki beberapa strategi seperti breadth first search atau BFS, deep first search atau DFS, uniform cost search atau CS, deep limited search DLS, iterative deeping search atau IDS, dan bidirectional search atau BDS. Heuristic search atau pencarian heuristik merupakan metode pencarian yang menggunakan informasi tambahan atau petunjuk tentang masalah yang sedang diselesaikan. Metode ini membantu meningkatkan efisiensi proses pencarian dengan memandu proses pencarian pada jalur yang memiliki probabilitas keberhasilan tertinggi dan menghindari usaha yang sia-sia dan memakan waktu. Heuristic search memiliki 2 jenis, yaitu generate dan test dan best first search. Heuristic search memiliki beberapa strategi seperti hill climbing, search, dan greedy best first search. Perbedaan utama antara blind search dan heuristic search adalah blind search tidak menggunakan informasi tambahan atau petunjuk tentang masalah yang sedang diselesaikan, sedangkan heuristic search menggunakan informasi tambahan atau petunjuk untuk memandu proses pencarian. Oke, langsung saja kita akan melihat jurnal yang telah saya cari yang menggunakan heuristic search dan blind search. Oke, contoh jurnalnya dapat dilihat di sini. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Minfopolgan, volume dan nomor yaitu volume 12 nomor 1 Maret 2023. Judulnya yaitu penerapan algoritma breadth first search dan deep first search pada game angka. Abstraknya dapat dilihat di sini. Kemudian pendahuluannya juga dapat dilihat di sini. Kemudian di sini ada metodologi. Metodenya, metode penelitian dapat dilihat juga di sini. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian di sini juga ada kesimpulan. Oke, lanjut kita akan melihat jurnal yang kedua. Di sini juga memiliki nama jurnal yaitu Proceedings of Engineering, kemudian volumenya 10 nomor 1 Februari 2023. Judulnya yaitu penerapan algoritma AI sebagai sistem pencarian rute pada NPC game labirin. Terus abstraknya di sini dapat dilihat. Kemudian pendahuluan di sini. Kemudian metodologi. Di sini terdapat studi pustaka, pemodelan sistem, implementasi perangkat. Kemudian hasil pembahasan ada di sini menggunakan tabel pengujian alpha. Kemudian kesimpulannya dapat dilihat di sini.
Oke, lanjut, kita akan masuk ke jurnal yang ketiga. Di sini memiliki judul yaitu Jurnal Ilmu Komputer. Volumenya 4, nomor 2, bulan Desember tahun 2021. Kemudian judulnya yaitu Kecerdasan Buatan dalam Hal Otomatisasi Layanan. Kemudian abstraknya dapat dilihat di sini, pendahuluannya, kemudian metodologi, kemudian metodologinya dapat kita lihat di sini. Kemudian hasil dan pembahasan ada di sini untuk memanfaatkan kemajuan AI. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, dapat dilihat di bagian akhir. Nah, di sini. Oke, jadi ketiga jurnal tersebut membahas topik yang berbeda dalam penggunaan algoritma pada game dan kecerdasan buatan. Ada perbedaan. Pertama, jurnal pertama membahas tentang penerapan algoritma breadth first search dan deep first search pada game angka. Breadth first search dan deep first search adalah algoritma pencarian jalur pada graf. Breadth first search mencari jalur dengan mengeksplorasi simpul secara melebar, sedangkan deep first search mencari jalur dengan mengeksplorasi simpul secara mendalam. Pada game angka, kedua algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur yang tepat untuk menyelesaikan puzzle angka. Untuk jurnal yang kedua, membahas tentang penerapan algoritma ASTAR sebagai sistem pencarian rute pada NPC game lain. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian jalur yang menggabungkan breadth first search dan heuristik untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik pada graf. Pada game, algoritma ASTAR digunakan untuk membuat NPC atau non-player karakter bergerak secara cerdas dan menemukan jalur terpendek untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah jurnal yang membahas tentang kecerdasan buatan dalam hal otomatis layanan. Topik ini berbeda dengan dua jurnal sebelumnya yang membahas tentang penggunaan algoritma pada game. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Pada jurnal ini, kecerdasan buatan digunakan untuk membuat sistem otomatis layanan yang dapat memahami permintaan pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Dalam kesimpulannya, ketiga jurnal membahas topik yang berbeda dalam penggunaan algoritma pada game dan kecerdasan buatan. Jurnal pertama membahas tentang penggunaan breadth first search dan depth first search secara pada game angka. Jurnal kedua membahas tentang penggunaan algoritma ASTAR sebagai sistem pencarian rute pada NPC game lain. Dan jurnal ketiga membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam hal otomatis layanan. Oke, demikian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.